Anda kembali di 811 Show, pemirsa, dan langsung saja kita bergabung dengan Tantri Murdopo seputar layanan konsumen terpadu atau terintegrasi langsung dari Bank Indonesia Jakarta. Silakan Tantri. Iya, Rike, terima kasih. Pemirsa, OJK atau Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas independen mempunyai 3 fungsi utama, yaitu mengatur dan mengawasi perbankan, pasar modal, dan juga lembaga keuangan non-bank, serta yang pasti juga melindungi konsumen, dalam hal ini masyarakat Indonesia. Untuk fungsi melindungi itulah saat ini saya berada di Gedung A Bank Indonesia dalam rangkaian dari peresmian layanan konsumen terintegrasi dengan tema membangun industri keuangan yang kuat melalui layanan konsumen yang responsif. Sebuah layanan Financial Customer Care yang ditujukan untuk Anda, masyarakat Indonesia, dengan 3 tujuan. Agar Anda bisa mendapatkan informasi, kemudian menyampaikan informasi, dan juga memberikan pengaduan seputar layanan lembaga jasa keuangan. Acara peresmian ini dihadiri oleh Dewan Komisioner OJK, kemudian juga ada Gubernur Bank Indonesia, hadir pula Gubernur DKI Jakarta, kemudian perwakilan lembaga pemerintahan, serta asosiasi lembaga jasa keuangan. Dan saat ini sedang diberikan arahan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, Bapak Muli Aman Dehadat, dan akan segera kita saksikan bersama. Menyampaikan pengaduan dan kemudian kita upayakan pengaduan bisa disettle secara lebih fair, lebih baik, dan lebih efisien. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ikhtiar kita pada pagi hari ini betul-betul bermanfaat bagi semua, bagi masyarakat, konsumen keuangan, dan juga bagi industri keuangan nasional. Bapak Ibu sekalian, itu kira-kira kenapa kita pagi hari ini berkumpul di tempat ini untuk meresmikan apa yang berada di tengah tadi itu. Mudah-mudahan ini bisa efektif dia. Bapak Ibu sekalian, ini mungkin juga penting bagi kita industri jasa keuangan secara keseluruhan. Hari ini kita berhadapan dengan konsumen yang sangat berbeda dengan konsumen yang kita hadapi 5 atau 6 tahun yang lalu. Konsumen sekarang sangat outspoken, mereka sangat kritikal, mereka juga memiliki akses informasi yang mungkin juga jauh lebih baik dari konsumen-konsumen yang kita hadapi beberapa tahun lalu. Saya berpendapat, jika lembaga keuangan, apakah itu bank dan lembaga keuangan lain, tidak mampu merespon konsumennya, perubahan konsumennya seperti ini, saya kira mungkin cepat atau lambat lembaga keuangan itu bisa ditinggalkan oleh konsumennya. Akan kehilangan apa yang sering kita sebut loyalitas konsumen. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, mari kita perhatikan ini sebagai satu hal yang sangat penting bagi kelangsungan bisnis dan usaha kita. Concern kepada konsumen. Terjadi perubahan paradigma yang sangat mendasar. Kalau 5 atau 10 tahun yang lalu concern kepada konsumen sering dianggap lebih kepada biaya, beban, burden, cost center, sekarang paradigma itu alhamdulillah sudah berubah. Karena sekarang handling dan tackling persoalan-persoalan konsumen ini sudah dianggap sebagai bagian dari investasi. Kenapa ini dianggap sebagai bagian investasi? Karena handling persoalan-persoalan konsumen ini akan sangat menentukan sustainability bisnis kita semua. Sebab kalau kita kehilangan loyalitas konsumen, saya kira kita akan menyelesaikan bisnis kita. Oleh karena itu Bapak-bapak dan Ibu sekalian, saya mengajak terutama Bapak-bapak para pegiat industri keuangan nasional untuk melihat concern kita kepada konsumen ini sebagai bagian investasi di dalam rangka sustainability bisnis kita. Nah, oleh karena itu tentu saja saya ingin mengucapkan terima kasih karena support yang luar biasa dari Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, dari Pak Agus Martowardoyo beserta seluruh jajarannya yang saya kira setiap saat selalu bersama-sama OJK untuk mencarikan berbagai macam ikhtiar perbaikan industri keuangan nasional, dan tentu saja juga kepada asosiasi di industri keuangan, apakah asosiasi perbankan,
Terima kasih Pak Sigit, mohon maaf tadi tidak disebut namanya Pak Sigit. Dan juga asosiasi-asosiasi lain di pasar modal maupun di industri keuangan bukan bank, ya, yang selalu membantu dan menjadi mitra diskusi OJK di dalam rangka mencari respon sebaik-baiknya, terutama terkait dengan isu-isu konsumen. Perlindungan konsumen itu mungkin kadang-kadang suka diinterpretasikan agak tricky, ya. Perlindungan konsumen itu artinya bukan melindungi konsumen walaupun konsumen salah, ya. Mungkin perlindungan konsumen itu sebetulnya lebih kepada pemberdayaan konsumen. Karena konsumen lebih berdaya. Karena apa? Karena akses kepada informasinya dibukakan seluas-luasnya, kemudian concern terhadap pengaduannya dan hak-haknya juga diselesaikan di dalam dispute yang kita sediakan, sehingga kemudian lebih berdaya, lebih mampu dan lebih confidence terutama di dalam pengambilan keputusannya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ikhtiar kita mendirikan atau membuat layanan terintegrasi OJK ini juga tentu saja mendapat respon dan dari bapak-bapak dan ibu sekalian, sehingga tentu saja concern dan perhatian bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian terhadap isu ini mudah-mudahan semakin hari semakin meningkat. Saya berharap dan sekaligus mendorong agar masing-masing bapak dan ibu sekalian membangun awareness yang lebih tinggi, terutama terkait dengan persoalan edukasi dan persoalan dispute pada tingkat masing-masing yang ada di bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Sebab kalau itu tidak tersentuh, saya khawatir nanti konsumennya akan pindah ke tempat mereka yang sudah concern kepada perusahaan lain yang sudah lebih baik menyediakan atau memberikan perhatian yang lebih baik terhadap terkait dengan ini. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya kira kesempatan ini menjadi sangat baik. Mudah-mudahan sekaligus juga menumbuhkan awareness kita terhadap pentingnya kita merespon secara lebih sustain kebijakan yang terkait dengan perlindungan konsumen ini dan edukasi konsumen ini. Mudah-mudahan kemudian memberikan manfaat tidak hanya bagi kita industri keuangan nasional, tetapi juga bagi masyarakat secara luas. Saya kira sudah banyak membantu masyarakat. Mereka ketika ditawarkan produk-produk investasi, mereka bisa bertanya ke OJK, apakah produk investasi ini terdaftar tidak, dan bagaimana statusnya dan seterusnya. Saya kira dengan informasi yang akan diperoleh, saya pikir dia akan menjadi lebih confidence di dalam memutus keputusan keuangan masing-masing. Mudah-mudahan akan semakin kurang orang yang tertipu. Mudah-mudahan akan semakin berkurang orang-orang yang kemudian mengalami kerugian dari hal-hal yang terkait dengan industri keuangan nasional. Saya kira demikian saja menggenapi apa yang tadi sudah disampaikan. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dan terutama Pak Gubernur Bank Indonesia. Mudah-mudahan Pak Gubernur, ini acara pertama OJK di gedung ini, jadi mudah-mudahan membawa keberkahan bagi kita. Iya, pemirsa, demikian arahan dari Ketua Dewan Komisioner OJK, yaitu Bapak Mulyaman Dehadat. Intinya adalah beliau mengatakan bahwa salah satu fungsi melindungi masyarakat dengan adanya sistem layanan terintegrasi ini adalah memberikan pelayanan penuh kepada seluruh masyarakat Indonesia. OJK menjadi pelayan bagi masyarakat Indonesia dalam bidang keuangan sehingga bisa lebih sehat. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Bang, semangat kerja. Dipersembahkan oleh